students, good morning. How are you this morning? I hope all of you are fine. Bagaimana kabarnya anak-anak Miss Ame? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Well students, this morning we are going to learn about ICT atau TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. But as usual, before we continue our activity, seperti biasanya sebelum kita memulaikan kegiatan kita, kita akan menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan by sing and pray, dengan bernyanyi dan berdoa. Now let us sing a song. Kita akan bernyanyi and then clap your hands. This is the day, 1, 2, 3, ready, go. This is the day, that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, that the Lord has made. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Now let's pray together. Close your eyes and open your hands. Dear Lord, thank you for blessing us. Now we are going to learn. Please open our mind and open our heart in order we can learn well today. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Oke students, setelah kita bernyanyi dan berdoa, maka kita akan mulai belajar. Silahkan anak-anak Miss mengambil LKPD, ICT atau TIK. Ini dia ICT atau TIK yang telah dijemput oleh orang tua sama Miss. Well, pagi ini seperti di LKPD, kita akan belajar tentang the hardware komputer atau perangkat keras komputer. Nah, di LKPD ini dia menganjurkan kita untuk membaca buku TIK halaman 23 sampai 29. Anak-anak Miss, silahkan membuka buku TIK. Nah, buku TIK yang kita gunakan di kelas 1 ini adalah bilingual yang ini, yang mana yang mencetak buku ini adalah Rama Widya. Jadi buku TIK ini bagi anak-anak Miss yang sudah memperoleh buku ini, please open your book page 23 until 29. Silahkan kita baca buku halaman 23 sampai 29. With the title is, ini dia. Nah, ini dia. With the title is Identifying Computer or Hardware and the Functions. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa saja perangkat keras komputer itu sendiri. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang telepon, televisi, bel dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang komputer karena minggu lalu juga kita sudah belajar tentang komputer, di mana komputer itu ada dua macam, ada dia bentuk komputer dan di sekarang yang sudah yang samanya sekarang sudah berubah, maka yang kita gunakan adalah laptop. Nah, oleh sebab itu pagi ini Miss mau menjelaskan apa saja perangkat keras komputer tersebut. Ini judul kita hari ini tentang perangkat keras komputer, the computer hardware. Jadi itulah materi kita hari ini. Pertama, perangkat keras itu apa, Miss? Apa artinya perangkat keras? Artinya
bagian-bagian daripada komputer. Kalau sekarang ini laptop, sama seperti Miss ambil contoh sebentar. Nah, ini dia bentuk laptop. Kalau dulu komputer ini sangat besar sekali, tidak bisa dibawa-bawa seperti begini. Lain sekarang karena sudah makin maju zamannya, maka komputer juga sudah makin maju. Ini bentuk laptop. Bahkan sekarang ada yang bentuk netbook, ada yang lebih tipis dari sini, ada yang lebih kecil dari sini. Nah, itu karena saking pintarnya orang-orang zaman sekarang, itu hebatnya. Makanya anak-anak Miss harus hebat-hebat ya, supaya kelak bisa menemukan yang lebih bagus lagi, supaya mudah dibawa-bawa di mana-mana. Nah, di komputer ini atau di laptop ini dia itu mempunyai perangkat keras. Apa saja perangkat kerasnya nanti itu yang akan kita pelajari. Tetapi apa gunanya perangkat keras itu? Artinya yang mendukung dalam mengerjakan proses pengerjaan komputer atau laptop tersebut. Sama seperti ini. Ketika salah satu dari perangkat ini lepas, maka sistem pengoperasian laptop ini pun tidak bisa kita jalankan atau tidak bisa hidup. Nah, apa saja contoh daripada perangkat keras? Seperti layar monitor. Layar monitor, ini dia layarnya, layar monitor. Kalau di laptop sekarang ini, layar monitor, CPU dan segala macam yang sudah ikut di dalamnya. Jadi sehingga kita tidak berat membawa-bawanya. Sudah gampang, sudah enteng kepada kita. Tidak perlu lagi kita, oh ini mouse, ini keyboard, tidak. Tetapi bagaimana dengan komputer? Nah, komputer mempunyai perangkat keras sebagai berikut, yaitu pertama monitor. Nah, ini dia gambar monitor. Ini adalah gambar monitor. Kalau ada yang punya komputer di rumah, silakan tanya orang tua yang mana gambar monitor. Dia ini layarnya berbentuk TV, seperti lebar TV. Ada juga yang lebar, ada yang lebar sekali dan ada juga yang kecil. Jadi ini dia seperti begini bentuknya. Lalu apa sih Miss gunanya? What is the function of monitor? Apa sih guna monitor itu? Perhatikan di LKPD halaman lembar pertama, yaitu monitor is used to display a piece of work. Artinya guna monitor ini adalah untuk menampilkan hasil kerja. Ketika kita sudah bekerja, apakah kita sudah mengetik, apakah kita sudah membuat gambar, maka ketika kita mau menampilkan teks tersebut, maka akan tampil di layar monitor seperti begini. Bagian kedua adalah CPU, Central Processing Unit, CPU. Kalau dia di bahasa Inggris CPU, yang mana gambarnya perhatikan di lembaran kedua. Ini dia di atas. Nah, ini dia. Kalau zaman dulu perangkat keras CPU itu gambarnya seperti begini. Kalau yang masih punya komputer lama di rumah, maka pasti punya yang namanya CPU. Ini dia gambar CPU. Nah, apa sih fungsinya? Coba kita baca. CPU is the center of the process of a computer work. Without a CPU, a computer cannot work. Artinya, sebagai pusat dari proses pekerjaan di komputer. Tanpa komputer, tanpa CPU, komputer tidak bekerja. Jadi di CPU ini, mengapa dikatakan tanpa CPU tidak bisa komputer bekerja? Benar sekali. Kalau di laptop seperti yang kasih nampak tadi sama anak-anak Miss, di situ ada CPU-nya. Tetapi bukan seperti CPU ini sudah sekarang sudah dimudahkan, sudah digabung dalam bentuk satu laptop. Di situ ada CPU dan segala macamnya. Nah, mengapa ini dikatakan sebagai pusat dari proses pengerjaan? Karena di CPU ini dia di situ mengontrol hidup atau matinya komputer. Sebelum kita melihat tampilan atau sebelum kita melihat
teks atau berupa gambar di layar monitor. Monitor itu tidak bisa hidup ketika kita tidak mempunyai CPU. Ketika CPU ada di komputer, kita akan menghidupkan komputer dengan memencet tombol yang ini di bawah, yang kecil ini. Ketika dia sudah lampu merah, maka artinya CPU tersebut sudah hidup. Begitu juga ketika kita mau mematikan. Jadi intinya komputer dulu itu kalau tidak ada CPU maka tidak bisa hidup atau komputer tidak bisa kita gunakan. The next is keyboard. Nah, ini dia keyboard. Nah, keyboard ini. Perhatikan ya. Ini. Keyboard maksudnya bagaimana, Miss? Nah, kalau dia di laptop juga sudah ikut saja ya. Ini adalah gambar keyboard. Ini adalah gambar keyboard. Gambar keyboard itu bukan seperti keyboard untuk memainkan musik ya, bukan. Itu sangat besar. Nah, keyboard ini ada yang ukurannya besar dan ada yang ukurannya kecil. Keyboard ini juga ketika di laptop papan keyboardnya rusak, maka bisa juga kita gunakan keyboard luarnya ya. Nah, apa fungsinya, Miss? What is the function of the keyboard? Apa fungsinya, Miss? Fungsinya adalah untuk mengetikkan huruf atau angka. Nah, di sini, di papan ketik ini disitulah terdapat huruf. Terdapat huruf A sampai Z. Terdapat angka 0 sampai 9. Terdapat tanda tambah, tanda kurang, tanda bagi, ada tanda-tanda bacanya juga seperti tanda tanya, tanda petik, tanda koma dan sebagainya. Maka ketika kita akan mau mengetik teks, kita akan mengetik surat, kita akan buat titik, maka di sini terdapat apa yang akan kita ketikkan tersebut. Di sini dengan mengetik ini kita akan menyambungkannya di komputer, maka otomatis kita bisa mengetik. Tetapi ketika kita mau mengetik contohnya tidak ada ini, dia hanya ada CPU sama monitor tadi, tidak ada ini, tidak bisa kita mengerjakan apapun karena ini harus ikut di komputer. Lain kalau laptop kan dia sudah satu set saja, tidak bisa dipisah-pisah. Tidak terpisah, sudah ikut satu badan saja dia. Kalau ini tidak, nah lepas satu badan saja dia sudah tidak bisa bekerja. Itulah perangkat keras komputer yang zaman dulu. Berikutnya adalah mouse. Nah, ini adalah gambar mouse. Kalau di laptop juga mouse itu ada, tetapi bukan sebesar ini. Nah, mouse di zaman dulu seperti ini. Sekarang juga mouse yang seperti ini masih ada di toko-toko yang menjual alat-alat elektronik, khususnya komputer dan laptop. Masih ada juga yang jual ini dan juga bisa kita gunakan baik di laptop maupun komputer. Well, apa fungsinya, Miss? Fungsinya adalah untuk menjalankan pointer. Pointer dia itu nanti berbentuk tanda panah, maka namanya itu kursor. Artinya ketika kita mau menjalankan, contoh ketika kita mau mengetik, maka ada yang salah contohnya, maka kita akan mengarahkan tanda panah tersebut atau kursor tersebut dengan menggunakan mouse. Nah, di komputer juga sama seperti di keyboard tadi. Kalau tidak ada ini, maka kita tidak bisa bekerja. Jadi semua mendukung. Yang 4 ini sama-sama mendukung, baik itu mouse, monitor, CPU, dan juga keyboard sama mendukung. Kalau tidak ada salah satu di antara mereka itu tidak bisa kita gunakan. Contoh saja, Miss, tapi kan Miss hanya ini yang nggak ada. Ya betul, hanya ini yang nggak ada. Lalu kalau salah-salah bagaimana? Kita mau geser-geser bisa sih menggunakan tanda panah, tetapi itu akan lama proses bekerjanya di layar monitor. Berikutnya adalah speaker. Ini speaker, pasti anak-anak sudah pada tahu yang ini speaker. Speaker ini berfungsi untuk to display a sound or to produce a sound, menghasilkan suara.
di komputer itu berbeda dengan di laptop. Ketika di laptop kita mau memainkan musik, maka tanpa menggunakan speaker di luar yang ini, maka musik tersebut bisa kita dengarkan sendiri. Mau kita besarkan, kecilkan, bisa kita dengarkan. Sementara di komputer zaman dulu, speaker ini haruslah kita sambungkan ke monitor. Kalau tidak, maka ketika kita contohnya mau memutar musik, mau menonton film, maka tidak bisa keluar suara atau suaranya tidak bisa kita dengar. Mengapa? Karena tidak ada speaker. Jadi ketika kita mempunyai speaker di komputer zaman dulu, kita mau memainkan musik, mau mendengarkan musik, atau mau menonton film dengan menggunakan suara, maka kita harus menggunakan speaker. And the last is printer. Ini adalah printer. Ini adalah gambar printer. Pasti anak-anak Miss juga sudah tahu apa itu printer dan bagaimana gambar printer. Ini dia printer. Nah, pasti di rumah sudah banyak anak-anak yang memiliki printer, tapi bukan anak-anak, pastinya orang tua, karena kan mencetak hasil kerja. Apa gunanya? Nah, gunanya adalah untuk mencetak hasil kerja. Jadi kalau kita sudah mengetik, contohnya kita sudah buat gambar, kita mau lihat dulu gambarnya cantik nggak, kita mau lihat di layar monitor. Nah, ketika gambar tersebut menurut kita sudah oke, sudah cantik, maka kita mau melihat hasilnya secara nyata, maka kita bisa mencetaknya dengan menggunakan printer. Jadi sekali lagi, printer itu adalah mencetak hasil kerja, baik itu dalam bentuk teks maupun dalam bentuk gambar. Sama seperti Miss, mengapa bisa ada gambar-gambar ini semua sama Miss? Mengapa semuanya ada? Yaitu karena Miss sudah mencetak melalui perangkat keras komputer yang dinamakan dengan printer. Sekali lagi, Miss mau tanya, apa sih materi kita hari ini? Materi kita hari ini tentang perangkat keras komputer. Ingat anak-anak Miss, kamu harus dan sebaiknya memiliki buku TIK bilingual. Jadi ini yang kita gunakan di STDNKP, buku TIK-nya di kelas 1 khususnya adalah bilingual Irama Widya. Nanti kalau sudah dapat buku ini, silahkan please read your book page 23 until 29. Jadi bagus baca buku ini. Bagus yang memiliki buku ini, bisa langsung dia lihat, oh yang ini komputer, yang ini monitor, yang ini mouse. Sekali lagi, apa saja perangkat keras komputer itu? Yang pertama, monitor, ini dia gambar monitor. Kedua, mouse. CPU. Ulang ya, Miss ulang. Perangkat keras komputer yang telah kita pelajari hari ini adalah CPU. Berguna untuk menampilkan hasil kerja. Kedua, CPU atau Central Processing Unit sebagai pusat dari pengerjaan komputer. Ketika CPU tidak ada, maka kita tidak bisa menggunakan komputer. Next, keyboard atau papan ketik. Papan ketik itu berguna, sekali lagi apa gunanya? Berguna untuk mengetikkan huruf atau angka. Huruf di dalam keyboard ini terdapat mulai dari A sampai Z. Sedangkan angka terdiri dari 0 sampai 9. And then mouse. Nah, ini untuk menjalankan kursor. Next, speaker. Speaker untuk menghasilkan suara. And the last is printer. Printer itu untuk mencetak hasil dari apa yang sudah kita kerjakan, baik dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk
teks. Jadi mengapa semuanya ini, mengapa bisa ditampilkan ini perangkat-perangkat keras ini, karena Miss sudah cetak melalui perangkat keras komputer yaitu printer. Well students, that's all for today. Demikian saja untuk pelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga anak-anak Miss bisa mengetahui satu persatu apa saja yang disebut dengan perangkat keras komputer. Setelah anak-anak Miss pelajari, maka sebagai pengingatnya kepada anak-anak Miss supaya anak-anak Miss tetap mengingat, maka Miss sudah menyediakan tugas buat anak-anak Miss, yaitu silahkan dengan bantuan orang tua atau wali anak-anak Miss yang ada di rumah, apakah kakak atau tante, ketika mama dan papa kerja, boleh meminta bantu kepada orang yang ada di rumah. Silahkan papa dan mama atau orang yang ada di rumah membantu anak-anak Miss untuk menampilkan kembali, bapak ibu orang tua, siswa atau wali, silahkan kembali kita tampilkan gambar ini satu persatu kepada anak-anak. Nah, kemudian anak-anak bisa menebak apa nama perangkat keras ini dan menebak juga secara singkat apa gunanya. Contoh seperti ini, orang tua kasih nampak sama anak, ini gambar apa? Jawab gambar printer dan gunanya untuk apa. Nah, ketika bapak ibu orang tua atau wali anak-anak kami memberikan tugas ini kepada anak-anak dengan tidak mengurangi rasa hormat, silahkan bapak ibu merekam dengan melalui video saat bapak ibu mau mengasih tunjuk atau menanyakan apa saja nama-nama dan fungsi dari perangkat keras yang sudah dipelajari anak-anak hari ini. Well, demikian saja untuk hari ini. Kurang lebih silahkan lagi belajar di rumah dan kita tetap berdoa semoga pandemi cepat berlalu. Well students, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, Miss mau I want to invite you to sing and pray. Kita kembali bernyanyi dan berdoa. Lagu kita I love you Jesus. 1, 2, 3, ready go. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down, deep down in my heart. Now let's pray together. Close your eyes and fold your hand. Dear Lord, thank you for blessing us. Now we will finish to study. Please bless our lessons in order it will be useful for our future. In the name of Jesus Christ we have prayed. Amen. Thank you students and bye-bye.